Coba deh, pernah nggak sih kita bengong sebentar, takjub ngeliatin anak kecil yang lagi belajar genggam mainannya? Atau pas dia ngambil langkah pertamanya? Atau bahkan pas lagi asyik coret-coret kertas? Nah, di balik semua gerakan itu, ada keajaiban yang terjadi. Namanya perkembangan motorik. Hari ini kita bakal kupas tuntas proses yang luar biasa ini. Jawabannya, ada kerja sama tim yang luar biasa di dalam tubuh si kecil. Setiap gerakan, sekecil apapun, itu adalah hasil dari sebuah proses yang rumit, tapi juga menakjubkan. Yuk kita selami lebih dalam lagi. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, terus kita bedah dua jenis keterampilan utamanya. Kita juga bakal lihat tonggak perkembangannya di usia 3-5 tahun, gimana cara terbaik buat mendukung mereka, dan yang paling penting, kenapa sih ini jadi fondasi buat masa depan mereka? Siap? Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita ngomongin gimana cara menstimulasinya, kita mesti paham dulu apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan perkembangan motorik. Ini fondasinya loh. Jadi, ini bukan cuma soal kekuatan otot ya. Coba bayangin gini deh, otak itu sutradaranya, sistem saraf itu kurir super cepat yang bawa perintah, dan otot itu aktor yang melakukan adegannya. Nah, ketiganya ini harus kerja bareng dengan sempurna, biar gerakan bisa terjadi. Dan bener banget kata ahlinya Elizabeth B. Hurlock. Kata kuncinya itu satu, terkoordinasi. Kemampuan buat menyatukan kerja otak, saraf dan otot inilah yang jadi inti dari perkembangan motorik. Nah, ada 4 prinsip inti yang berlaku universal. Pertama, perkembangan itu mulainya dari kepala ke kaki. Makanya, bayi bisa angkat kepala dulu sebelum bisa duduk. Kedua, dari tengah tubuh keluar. Jadi anak bakal gerakin seluruh lengannya dulu, baru deh dia jago pakai jari-jarinya buat megang krayon. Ketiga, prosesnya itu bertahap, gak ada yang instan. Dan yang terakhir, ini penting banget, setiap anak itu unik dan punya kecepatannya masing-masing. Nah, sekarang kita udah paham prinsipnya. Yuk, kita bedah dua jagoan utamanya, motorik kasar yang pakai gerakan besar, dan motorik halus yang butuh ketelitian tingkat tinggi. Gampangnya gini deh. Motorik kasar itu soal gerakan-gerakan heboh pakai otot besar, kayak lari, lompat, dan manjat. Ini semua soal kekuatan dan keseimbangan. Nah sebaliknya, motorik halus itu soal ketelitian jari jemari, pakai otot-otot kecil buat presisi. Contohnya pas megang pensil atau ngancingin baju. Ini nih aktivitas yang sering banget kita lihat di taman bermain kan? Lari kejar-kejaran, manjat prosotan, atau bahkan sesederhana jalan di atas papan titian buat melatih keseimbangan. Semua ini tuh lagi membangun fondasi kekuatan dan koordinasi tubuh mereka secara keseluruhan. Sekarang, yuk kita intip yang lebih detail. Aktivitas kayak meronce manik-manik, nyusun puzzle, atau belajar pakai gunting, ini semua lagi melatih koordinasi antara mata dan tangan. Keterampilan inilah yang nantinya penting banget buat belajar nulis. Nah, ini dia nih bagian paling serunya, peta jalan perkembangan di usia emas 3-5 tahun. Disinilah kita bakal lihat lompatan kemajuan yang paling pesat dan bikin kita kagum. Dan coba lihat deh betapa pesatnya kemajuan mereka cuma dalam 3 tahun. Di usia 3, lari mereka udah stabil, udah mulai bisa ngayuh sepeda. Setahun kemudian di usia 4, boom, mereka udah bisa lompat satu kaki dan mulai pakai gunting. Puncaknya di usia 5, mereka udah bisa gambar orang dengan detail, bahkan nulis nama mereka sendiri. Lompatan yang luar biasa kan? Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana prakteknya? Gimana kita sebagai orang tua dan pendidik bisa menciptakan lingkungan yang pas banget buat mendukung perkembangan luar biasa ini? Jadi gimana caranya kita ciptakan arena bermain yang sempurna? Gampang, ada 3 kunci utama. Pertama, pastikan aman dan menyenangkan. Kedua, sediakan aktivitas yang pas, yang menantang tapi nggak bikin frustrasi. Dan yang ketiga, yang paling penting, kasih mereka kebebasan. Biarin mereka mencoba, gagal, dan coba lagi dalam suasana yang riang gembira. Dan lihat deh datanya, jelas banget kan? Efektivitas aktivitas bermain dan dorongan semangat itu jauh lebih tinggi dibanding latihan yang kaku. Pesan utamanya, anak itu belajar paling baik ya pas lagi senang-senang, kegembiraan itu bahan bakar utamanya. Oke, di bagian akhir ini kita bakal sambungin semua benangnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Apa dampaknya buat masa depan si kecil pas mereka masuk sekolah dan menjalani hidup nanti?
Dampaknya itu kemana-mana loh. Keterampilan motorik yang baik nggak cuma bikin anak sehat secara fisik, tapi juga lebih mandiri. Mereka belajar konsentrasi pas nyusun puzzle, dan merasa percaya diri banget pas berhasil ngancingin baju sendiri. Ini semua adalah blok bangunan fundamental untuk kesuksesan mereka kelak. 90%. Saya ulangi ya, 90% perkembangan otak anak terjadi sebelum usia 5 tahun. Angka ini menegaskan satu hal. Setiap permainan lempar bola, setiap coretan krayon, itu adalah momen krusial yang lagi membangun fondasi otak mereka untuk seumur hidup. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan pertanyaan ini untuk Anda. Nggak perlu yang ribet kok. Mungkin cuma main lempar tangkap bola di halaman, atau gambar bareng. Setiap momen bermain adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan mereka. Coba deh, pilih satu aktivitas dan nikmati prosesnya bersama si kecil hari ini.